Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Wemos IoT Internet of Things untuk Smart Home Appliance. Saya Muhammad Ilham Bagja Pamungkas, NRP 15 2019-006, dan rekan saya Yogi Maulana Malik Ibrahim, NRP 15 2019-008, dengan pembimbing Ibu Teta Dinarwati Putri Sarjana Komputer Magister. Untuk selanjutnya latar belakang. Smart home adalah suatu konsep teknologi yang harus dikembangkan agar dapat diimplementasikan pada kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu yang fokus yang terdapat pada pengembangan smart home adalah fitur untuk menentukan posisi pengguna di dalam rumah atau indoor positioning. Maka dari itu pengguna smart home dapat hidup secara mandiri dan independen di rumah, terutama orang-orang yang lanjut usia yang berkeinginan untuk tinggal secara mandiri di rumah. Tidak terlepas berbagai risiko yang mungkin muncul. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirancanglah sebuah sistem monitoring sebagai tugas yang diberi judul Wemos IoT Internet of Things untuk Smart Home Appliance. Untuk selanjutnya, memonitoring dan mengontrol berbagai macam alat atau sensor. Yang pertama, control relay dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, door lock, motor DC, dan lain sebagainya. Yang kedua, control servo dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan alat tertentu. Yang ketiga, monitoring suhu dan kelembaban. Yang keempat, memonitoring pergerakan. Untuk pada modul kali ini, alat yang akan digunakan ada 7 alat. Yang pertama, Wemos D1, modul development board berbasis Wi-Fi. Yang kedua, modul relay untuk kontaktor untuk menyalakan solenoid door lock 12 volt. Yang ketiga, servo SG90. Yang keempat, sensor PIR untuk mendeteksi adanya pergerakan. Yang kelima, sensor DHT11 untuk mendeteksi sensor temperatur dan kelembaban. Yang keenam, solenoid door lock 12 volt yang digunakan untuk mengunci pintu, jendela, dan lain-lain. Yang ketujuh, project board. Selanjutnya, include flowchart. Langkah pertama, mulai, lalu input username and password, lalu validasi device via Blink. Bila tidak ada, melakukan autentikasi device melalui email. Bila ada, interface aplikasi. 1. Interface control. 2. Account setting. Terus interface e-control. Bila ya, lampu, pergerakan, kelembaban. Terus mengirim data pada Wemos D1. Bila tidak, account setting. Bila ya, setting akun dan lihat log. Bila tidak, selesai. Selanjutnya ada blok diagram. Input sensor PIR, sensor DHT11, solenoid door lock 12 volt, modul relay, servo SG90. Terus proses Wemos D1, output, tampilkan suhu, menyalakan lampu, menguncikan pintu, mengetahui adanya pergerakan. Selanjutnya ada implementasi smart home appliance. Di sini saya ada satu buah video. Mari kita tonton. Hai teman-teman Jaga Robotika, kembali lagi di channel Jaga Robotika, channel yang membahas berbagai macam proyek tentang elektronika. Nah, kali ini Jaga Robotika akan mencoba sharing salah satu proyek IoT sederhana. Nantinya modul IoT ini akan dapat memonitoring dan mengontrol berbagai macam alat atau sensor. Modul IoT kali ini terdiri berbagai macam part seperti berikut. Wemos D1. Ini merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Nodem CU. Kedua, modul relay.
Modul relay dapat digunakan sebagai kontaktor untuk menyalakan lampu AC dan solenoid door lock 12 volt. Ketiga, servo SG90. Keempat, sensor PIR. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya suatu pergerakan. Kelima, sensor DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi temperatur dan kelembaban. Keenam, solenoid door lock 12 volt. 7, project board. Setelah bahan-bahan terkumpul, langkah selanjutnya yaitu kita coba rangkai satu persatu part-partnya dengan WMOS. Yang pertama, rangkaian sensor PIR. Yang kedua, rangkaian servo SG90. Ketiga, rangkaian DHT11. Keempat, rangkaian solenoid door lock. Kelima, rangkaian lampu AC. Setelah semua komponen terangkai dengan benar, sekarang kita masuk ke software Arduino untuk memprogram WMOS-nya. Oke, setelah sukses mengupload program, langkah selanjutnya yaitu install aplikasi Blink di smartphone Anda. Blink dapat di-download gratis di Google Play. Setelah aplikasi Blink terinstall, kita akan mencoba membuat project di aplikasi Blink ini. Langkah-langkah membuatnya yang pertama yaitu create new account untuk membuat akun baru Blink. Kemudian memasukkan email. Email itu nanti digunakan untuk mendapatkan kode atau auth token yang digunakan pada program Arduino nantinya. Nah, langkah selanjutnya adalah klik new project. Setelah itu, klik tombol plus untuk memilih widget yang akan kita pakai. Susun widget yang telah dipilih seperti berikut. Setting tiap-tiap widget seperti berikut.
Setelah semua telah disetting, maka aplikasi Blink telah siap untuk digunakan. Jangan lupa aplikasi harus terhubung dengan internet. Kemudian jalankan aplikasi Blink yang sudah disetting tadi. Klik tombol play di sebelah kanan atas pada aplikasi Blink. Ketika button lampu kita tekan, maka relay pada lampu akan aktif dan lampu pun akan menyala. Ketika button door lock kita tekan, relay akan aktif sehingga door lock pun juga akan aktif. Buton peer ini akan aktif atau on ketika sensor peer mendeteksi pergerakan. Dia akan kembali off jika sensor peer tidak mendeteksi pergerakan. Ketika button alert peer diaktifkan atau ditekan, akan ada notifikasi saat peer mendeteksi pergerakan. Slider ini digunakan untuk memutar servo. Jadi ketika slider digeser, servo akan berputar sesuai dengan nilai slider tersebut. LCD ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pembacaan sensor DHT11. Ya, itu tadi project modul IoT untuk Smart Home Appliance atau perangkat rumah pintar. Silahkan saran dan komen project apa yang akan kami buat selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika membantu Anda. Dan juga ada perbandingan Wemos D1 dan Arduino. 1. Kinerja Wemos D1 lebih cepat dibandingkan Arduino Uno. Kedua, ketika pakai Arduino lampu yang bertengah 5 watt seringkali tidak dapat menyala. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.